ini sudah ready loh di pojokan sini untuk menemani Anda dan kita akan sama-sama rompi. No secret. Wah. Oke, baiklah seperti biasanya yang dinanti dan ditunggu ada apa sih di berita di pojok ya. Saya ganti dulu pakai face shield, lepas masker. Tapi ingat kalau kita sehari-hari kemana-mana harus tetap pakai masker, jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan sering-sering ya. Oke, sekarang kita membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ada berita apa sih? Ini masih kelanjutan dari kabar gugatan perceraiannya Thalita Latief ya. Tadi tuh Thalita Latief udah ada datang di persidangannya ya. 1 April kan, jadi ini persidangan perdana. Terus dia didampingi oleh kuasa hukumnya Maruli Tampu Bolon gitu ya. Dan ada banyak sekali hal-hal yang terkuak di situ. Walaupun ya ketika ditanya ya mereka bilang itu semua akan dihadirkan ke persidangan. Tapi ini menarik sekali. Salah satunya adalah Thalita mengatakan bahwa masalah dia dan suaminya itu suaminya itu personilnya band Lila ya? Bener gak sih? Iya betul ya, oke. Pasalnya udah 3 tahun, jadi suaminya itu udah pergi dari rumah. Cuman kalau kita lihat di postingan Instagramnya kan bulan Oktober tahun kemarin 2020 aja masih ada postingan bareng dan lain sebagainya gitu. Kayak gak ada apa-apa gitu, jadi kaget ya. Tapi si Thalita bilang ini udah 3 tahun ya, saya kan harus terus berusaha sebagai istri, sebagai ibu, saya harus terus berusaha. Tapi itu juga membuat saya stres sampai saya kena ada tumor di tiroidnya begitu ya. Coba kita lihat seperti apa sih yang dituturkan oleh Thalita Latief tadi. Kita lihat berikut ini. Dia keluar memang dia meninggalkan saya dan anak saya karena saya kan di rumah, saya nggak kemana-mana gitu. Dan dia tidak pernah pulang ke rumah kita, dia tidak pernah pulang lagi gitu sampai hari ini itu benar adanya. Tapi di dalam 3 tahun itu, 2 tahun pertama pada awalnya, kok masih ada sih foto di tempat Kak Thalita udah nggak ada, tapi di tempat yang pihak sana masih ada. Ya jelas aja itu kan bentuk upaya dari saya ketemu di luar rumah. Kalau saya nggak upaya juga nggak akan ada itu. Ya kan kalau ketemu orang mah ya foto posting gitu. Ya udah gitu. Jadi itu yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau saya sih maunya ini cepat selesai aja. Saya tuh gimana ya? Saya tuh sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya tuh udah melakukan yang terbaik. Kak Thalita, ada indikasi wanita lain nggak Kak Thalita? Ya saya dugaan ada, gitu. Saya nggak bisa bilang bagaimana karena saya bisa bicara itu di persidangan. Tapi sudah banyak memang yang memberitahukan informasi mengenai apa yang kalian mau tanyakan itu kepada saya. Itu benar gitu. Kalau kita ngomong dari info-info yang masuk. Gitu selengkapnya ada tuh ya tentang tumor di tiroidnya gitu ya. Sebenarnya kalau masalah stres kemudian menimbulkan itu jadi berdampak pada sakit fisik sih kita sering lihat ada beberapa ya. Terakhir saya wawancara sama Nindi juga salah satu yang membuat dia akhirnya melakukan sebuah keputusan besar itu salah satunya adalah dia nggak mau sakit gitu ya. Dia nggak mau sakit secara fisik karena ya namanya seorang ibu masih punya anak gitu. Proses cerai Thalita Latief benarkan ada perselingkuhan. Kita punya wawancara Thalita Latief beberapa tahun lalu gitu yang dia bercerita tentang pada pasca operasi tiroidnya dia bilang dia sudah sedih, tertimpa hal yang membuat sedih lagi begitu. Pada saat itu kita belum tahu apa yang dihadapi lainnya begitu ya. Kita lihat ini ada postingan Instagramnya Thalita Latief ya, yang terbaru kita lihat postingannya Time Tells Truth katanya gitu. Mengenai isu adanya orang ketiga dia bilang banyak yang lapor-lapor gitu ya. Inilah ya, kalau emang belum beres pernikahannya beresin dulu baru ya gitu sih. Hai kaum laki-laki. Oke kita lihat nih maunya Thalita Latief pada saat dia bercerita tentang penyakitnya berikut ini. Ini tuh suddenly gitu, gimana sih Januari aku divonis. Terus keadaannya itu setiap di biopsi hasilnya tuh nggak pernah bagus. Biopsi pertama hasilnya jelek. Oh beda-beda ya? Iya nggak, maksudnya kan fine needle. Fine needle biopsi hasilnya nggak bagus. Abis itu operasi, jadi buat aku tuh yang aku share juga kemarin di YouTube Tia Ristia. Jadi kayak abis kena mimpi buruk, kena lagi mimpi buruk yang harapannya, hasilnya mudah-mudahan bagus ya gitu kan. Tapi ketika gini kayak drop lagi gitu, hasilnya nggak ada yang bagus gitu. Sementara kan yang bikin aku kayak gini itu sebenarnya gini Kak Ros, karena posisi tiroid itu kan
menyelimuti pita suara. Jadi kenapa aku selalu kayak akhirnya seorang gila Talita yang selalu ceria-ceria gitu bisa juga ya mewek banget. Itu karena aku kan bekerja pakai pita suara Kak Ros. Jadi pada saat aku melakukan hal itu bikin aku kayak gila kalau kenapa nih pita suara aku apakah aku masih bisa bekerja gitu. Kayak anak aku baru 7 tahun, ada suami, ada keluarga, semuanya yang nggak mungkin kan aku nggak kerja gitu loh. Jadi kayak wah gejolak tuh, kayak masa sih gitu, kenapa, why me gitu. Ada marah di situ, ada gejolak emosional lah gitu, semua sedih ada, kecewa ada gitu. Tapi akhirnya aku belajar dari situ adalah apa? Bersyukur. Tuh ya. Jadi sudah punya masalah rumah tangga, 3 tahun suaminya nggak pulang, banyak yang lapor ada ini, ada itu, ada ini. Kemudian dia juga bekerja, menafkahi dirinya juga gitu. Tapi kemudian terkena masalah dengan tiroid yang dekat pita suaranya yang berpengaruh terhadap dia khawatir akan bagaimana cara dia mencari nafkah nantinya. Begitu itulah yang dikisahkan oleh Thalita Latif pada saat itu. Baik. Ini pelajarannya buat apa sih buat kita semua ya? Pokoknya jangan sakit ya. Kalau ada toksik-toksik di sekitar kita yang bikin stres, hempas. Jangan sampai kita sakit, saudara-saudara. Apalagi di masa pandemi ini.